Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang ke program rutin kita, pendalaman kitab suci pada hari Selasa malam. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kesempatan ini masih tetap datang bagi kita. Maka mari kita mengawali acara kita dengan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami percaya dan mencintai firman-Mu yang merupakan warisan bagi kami, tanda kehadiran-Mu, kekuatan bagi hidup kami sebagai umat-Mu yang terus mengembara dalam dunia, mewartakan firman-Mu kepada sesama, dan membangun gereja kudus-Mu, tanda kerajaan-Mu di dunia. Dalam rasa cinta kepada firman-Mu, kami terus belajar tentang warisan itu, berusaha menangkap pesan-pesan belas kasih-Mu, pesan-pesan keselamatan-Mu, berusaha memahaminya dengan sepenuh hati, dan berusaha meresapkannya dalam hati, sehingga menjadi bagian dari diri kami. Berkatilah kami semua dimanapun kami berada, dan berkatilah juga teknologi yang kami manfaatkan ini, agar melayani pertemuan kami malam ini. Semoga dimanapun kami berada, kami menimba rahmat dan kekuatan yang mengalir dari-Mu, dan kiranya rahmat itu menjadi peneguh hidup dan pelayanan kami, agar kami terus melebarkan sayap belas kasih-Mu dan menyentuh kehidupan sesama kami. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada pertemuan kedua dari Kitab Keluaran. Dan malam ini kita akan menyentuh bagian paling awal dari tokoh kunci dalam Perjanjian Lama, yakni Musa. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya akan share screen supaya teman-teman bisa mengikutinya dari medium masing-masing. Seperti biasa, nanti di akhir pertemuan akan disebarkan materi ini dalam format PDF untuk dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian dalam berbagai kesempatan dan keperluan. Untuk pembahasan kitab Keluaran malam ini pada pertemuan kedua, tema yang saya rumuskan adalah hadirnya tokoh pembawa harapan bagi umat Tuhan. Dan saya harap teman-teman sudah membaca kitab Keluaran bab 2 ayat 1 sampai 10. Dari WA Group ada beberapa yang mengirimkan info bahwa saya salah menulis dalam WA message-nya, tetapi benar dalam flyernya. Flyernya saya lihat benar, Keluaran 2, 1 sampai 10. Sementara di WA message-nya itu Kejadian 2, 1 sampai 10. Jadi yang benarnya adalah Keluaran 2, 1 sampai 10. Kita akan mengawali dengan membaca 10 ayat dari kitab Keluaran bab 2 ini yang akan menghantar kita untuk refleksi malam ini. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi memperistri seorang perempuan Lewi. Lalu perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika ia melihat betapa eloknya bayi itu, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatnya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya, dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang terjadi dengan dia. Lalu datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sementara dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai itu. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya.
Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, "Tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Perlukah aku perlu memanggil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Pergilah." Lalu gadis itu pergi memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu bayi itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, dari teks yang ada ini, kita akan coba melihat titik awal hadirnya tokoh pembebas, tokoh pembawa kemerdekaan, yang mengupayakan kemerdekaan bagi bangsa Ibrani, Israel, yang sudah berabad-abad itu hidup dalam perbudakan. Ya, hidup mereka yang penuh damai itu rupanya tidak terlalu lama di tanah Mesir itu. Segera sesudah Yusuf mati, lalu ada raja baru, ia lalu memutuskan untuk melakukan penindasan, penghambaan, perbudakan atas bangsa Israel. Tentang hal ini kita sudah mendengar pembahasannya dari pekan yang lalu. Jadi saya tidak mengulang kembali seluruh bagian yang berbicara tentang bagaimana perbudakan tentang atas orang Israel itu terjadi, model-model apa. Nanti kita hanya singgung sedikit-sedikit jika ada kaitan dengan bahan-bahan yang kita bicarakan pada malam ini. Skema pembahasan kita kurang lebih demikian, akan ada 5 poin yang kita dalami. Yang pertama, kita akan berbicara tentang orang tua Musa, asal-usul mereka, ya. Lalu yang kedua, kita akan berbicara tentang kelahiran Musa dan tentu saja peristiwa yang ada di seputar kelahiran itu. Lalu kita akan berbicara tentang Harun dan Musa. Lalu kita juga akan berbicara tentang Musa di dalam keluarga Firaun, ya. Dan nanti akan ada satu refleksi atau pesan rohani yang itu merupakan tanggapan saya terhadap teks-teks yang kita dalami malam ini. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yakni orang tua Musa dan asal-usul mereka. Ya, kurang lebih demikian. Orang tua Musa itu berasal dari keluarga Lewi, ya. Ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi dan seorang perempuan Lewi. Mereka sudah berapa lama tinggal di Mesir dan apakah mereka ikut berpindah dari Kanaan ke Mesir atau menetap terlebih dahulu? Ya, ini hanya pertanyaan rangsangan untuk melihat dan mendalami siapa orang tua Musa ini. Ya, nanti dalam pembahasan kita akan coba merangkai-rangkai temuan-temuan di dalam kitab suci untuk membuat sebuah gambaran menyeluruh tentang keluarga Musa, keluarga inti Musa yang melahirkan dia ke dunia. Ya. Untuk itu saya mengajakmu untuk melihat beberapa data historis. Historis yang kita ambil dari kitab suci, ya, bukan historis dari bukti sejarah non-biblis. Ya, pertama, dari Keluaran bab 12 ayat 40 kita menemukan catatan bahwa orang Israel itu tinggal di Mesir selama 430 tahun. Ya, jadi hampir 4,5 abad. Jadi penjajahan Belanda atas Indonesia yang 3,5 abad itu ternyata lebih pendek dari masa orang Israel tinggal di tanah Mesir. Ya, jangan lupa pada awal-awal masa tinggal di tanah Mesir sampai dengan uh,
selama masih ada Yusuf, itu orang-orang Israel itu hidup dan menikmati segala privilege, segala kebebasan dan sebagainya. Perbudakan itu hanya datang kemudian. Jadi perbudakan itu mengisi sebagian besar waktu, tapi bukan seluruhnya. Untuk kita saya bicara dulu tentang data-data, nanti baru kita rangkai ya. Musa melarikan diri dari Mesir itu pada usia 40 tahun. Ya, itu ada kesaksian dari Kisah Para Rasul bab 7:23, itu kesaksian dari Stefanus pada waktu dia hendak dibunuh di depan Mahkamah Agama. Ya, itu berarti ada data yang beredar di lingkungan orang Yahudi tentang usia Musa, sehingga dalam Kisah Para Rasul Stefanus mengatakan bahwa Musa selama 40 tahun hidup di Mesir, lalu pada usia 40 tahun itu dia pergi. Dia pergi dari Mesir. Sementara itu, dalam kisah yang sama, bab 7 ayat 30, kita menemukan data bahwa Musa yang melarikan diri dari Mesir itu tinggal di Midian itu, sampai dengan panggilan Tuhan di Sinai, itu juga berlangsung selama 40 tahun. Ya, 40 tahun. Nah, sementara itu dalam kitab Ulangan, bab 34 ayat 7, tercatat bahwa Musa meninggal pada usia 120 tahun. Ya. Sementara itu kita tahu bahwa masa pengembaraan di padang gurun itu berlangsung selama 40 tahun. Maka ada tiga termin hidup Musa itu. 40 tahun pertama adalah di Mesir. 40 tahun kedua itu sebagai orang asing di Midian. Lalu 40 tahun ketiga adalah pengembaraan di padang gurun sampai wafatnya di Gunung Nebo. Ya. Jadi usia Musa ketika keluar dari Mesir itu 80 tahun. Ya, itu data-data. Nah, kalau usia Musa 80 tahun, ya, berarti eh, waktu keluar berarti orang Israel itu Musa itu dilahirkan ya pada tahun ke-350 masa orang Israel tinggal di Mesir. Ya, jadi sudah 3,5 abad orang Israel tinggal di Mesir, baru Musa itu dilahirkan. Ya, Mesir dilahirkan. 80 tahun kemudian, pada waktu tahun ke-430, baru uh, Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Angka-angka ini bukan menunjukkan angka tahun, tetapi jumlahnya, jumlah berapa tahun. Bukan tahun ke-430, bukan tahun ke-350 dan sebagainya, sama sekali tidak. Itu berbicara tentang berapa panjangnya, berapa tahunnya. Ya. Kita lanjutkan data historis yang lain. Yakub datang ke Mesir itu pada usia 130 tahun. Itu ada pada Kejadian bab 47 ayat 9. Dan dia hidup di Mesir selama 17 tahun. Itu pada Kejadian bab 47 ayat 28. Itu ada tertulis di situ. Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir itu di usia 30 tahun. Sesudah dia 2 tahun di penjara sebelum dia membuka misteri mimpi Firaun. Itu ada pada Kejadian 41 ayat 46. Nanti teman-teman kalau sesudah mendapat data malam ini itu mohon membuka kitab suci ya untuk melihat kembali apa yang saya tulis ini apakah merujuk ke sana. Lalu 9 tahun kemudian itulah dia bertemu dan memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya pada pertemuan yang kedua. Ya. Pada pertemuan yang kedua itu terjadi pada tahun kedua masa sulit. Nah, jangan lupa bahwa sebelum masa sulit itu ada 7 tahun masa kelimpahan. Jadi, dia berusia 39 tahun ketika saudara-saudaranya itu sadar bahwa penguasa Mesir ini ternyata adalah Yusuf. Itu dalam Kejadian 45 ayat 6. Sementara itu,
Yusuf masih hidup selama 71 tahun sampai dia meninggal pada usia 110 tahun. Ya, 110 tahun atau tahun ke-88 masa orang Israel tinggal di Mesir. Itu lihat pada Kejadian 50 ayat 26. Itu usia Yusuf waktu meninggal itu 110 tahun. Itu berarti ketika dia meninggal, itu orang-orang Israel sudah tinggal selama 80 tahun, 88 tahun tinggal di Mesir. Ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa Musa, kalau dihitung secara matematis, maka dia lahir di tahun ke-262 sesudah kematian Yusuf. Jadi, 2,5 abad lebih dulu, baru dia lahir sesudah kematian Yusuf. Hmm. Kita lanjutkan. Orang tua Musa itu Amran dan Yokebed. Amran itu cucu Lewi, terlahir dari Kehat. Kehat itu anak kedua Lewi dari Keluaran bab 6 ayat 17. Itu bisa dilihat di situ. Kehat itu tercatat ikut berpindah ke Mesir dalam Kejadian bab 46 ayat 11. Ya, ada di situ tertulis bahwa Kehat termasuk dalam rombongan yang berpindah ke Mesir. Usia Amram di dalam kitab Keluaran 6:19 itu tercatat 137 tahun. Ya. Maka Amran itu lahir tahun ke-213 atau kemudian masa tinggal di Mesir. 196 tahun atau lebih sesudah kematian Yakub atau 125 tahun atau lebih sesudah kematian Yusuf. Itu Amran baru lahir. Maka dari data-data sederhana ini kita bisa menarik kesimpulan logis bahwa Musa itu dilahirkan dari generasi Israel yang lahir dan menetap di Mesir. Ya, menetap di Mesir. Melihat keterangan yang sangat rinci dari rombongan orang-orang anak-anak Kanaan, anak-anak Israel yang berpindah dari Kanaan ke Mesir pada kitab Kejadian bab 46 itu, maka kita melihat bahwa di situ misalnya anak-anak Yehuda itu tercatat semua. Ya, seperti Sela, Peres dan Hesron itu semua tercatat. Ya, cucu dan cicit semua tercatat. Ya. Jadi kita melihat bahwa sebagai pria dalam keluarga Israel, nama mereka itu yang terdata. Semua perempuan dan anak-anak itu tidak masuk dalam bilangan itu. Nah, jadi kita menemukan bahwa dalam masyarakat patrilineal seperti Israel, nama pria itu yang selalu digarisbawahi sebagai sebuah tanda seperti apa garis keturunan yang membuat mereka melihat hubungan darah dari generasi ke generasi. Ya. Nah, dari sini untuk sementara kita membuat hipotesis bahwa Musa adalah generasi yang lahir dan besar di Mesir dari orang tua yang juga terlahir dan besar di Mesir dari generasi sebelumnya yang hijrah atau berpindah dari Kanaan ke Mesir bersama dengan rombongan para eh, Yakub dan anak-anaknya. Ya, kita lanjutkan lebih dahulu seperti apa kisah kelahiran Musa itu. Nah, seputar kisah kelahiran Musa itu sepenuhnya kita bergantung pada teks Keluaran bab 2 ayat 1 sampai 10 tadi. Ya. Kembali kita mengutip siapa orang tua Musa. Kejadian bab 6 ayat 19 menyebut Amram memperistri Yokebed, saudara ayahnya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Pada Keluaran bab 2 ayat 1, 2 dan seterusnya itu, nama Yokebed, Amram ini tidak disebut. Ya, nama Amram dan Yokebed itu dimunculkan dalam bab 6 ketika berbicara tentang nenek moyang Musa dan Harun.
Dari situ juga baru kita tahu misalnya Amran dan Yokebed itu melahirkan Harun. Ya, tetapi di dalam data eh, keluaran keluaran bab 2 ini sebetulnya bukan kejadian ya, tapi keluaran. Sebentar, saya langsung ubah supaya jangan sampai nanti ada kekeliruan. Ya. Nah, sementara itu pada bab 2 tercatat bahwa ibu dari Musa itu menyuruh kakak perempuan dari Musa untuk menjaga anak itu dari jauh. Kelanjutan dari kisah-kisah perjanjian lama ini, kita menemukan bahwa perempuan itu adalah Miriam. Ya, Miriam yang bersaudara dengan Musa dan Harun. Ya, Miriam dan Harun yang pernah mempertanyakan kuasa Musa yang berakibat pada Miriam itu kemudian kena penyakit kusta dan harus dikucilkan dari kemah orang-orang Israel yang sedang dalam pengembaraan menuju tanah terjanji. Nah, baik Amram maupun Yokebed ini berasal dari suku Lewi menurut Keluaran bab 2, ya. Maka kita boleh melihat bahwa darah yang mengalir dalam diri Musa adalah darah murni suku Lewi. Dan ini akan sangat berarti ketika sejarah keselamatan Israel itu berlangsung sampai dengan zaman Yesus. Peranan suku Lewi itu ternyata sangat besar dan mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa dan terutama dari kalangan inilah banyak tampil imam-imam dan orang-orang Levi termasuk yang mengadili Yesus pada zaman uh, sesudah Masehi. Ya. Nah, tapi titik akarnya dari sini, mulai dibentuk sebagai akar dari institusi imamat dan peranan mereka yang begitu besar itu terbentuk dari sini. Nanti kita akan lihat sebentar pada waktu berbicara tentang uh, Musa dan Harun. Ya. Selanjutnya, dalam Keluaran bab 2, poin kedua yang mau dibicarakan dari kelahiran Musa adalah Musa itu disembunyikan dan kemudian diselamatkan. Bagaimana prosesnya? Pertama, dalam Keluaran bab 2 ayat 2, kita menemukan catatan bahwa ibu dari Musa ketika melihat betapa eloknya bayi itu disembunyikannya 3 bulan lamanya. Mengapa disembunyikan? Karena di akhir Keluaran bab 1 kita menemukan perintah eh, di dalam Keluaran bab 1 itu ada 2 perintah dari Firaun menyangkut bayi-bayi laki-laki orang Mesir, orang Israel. Yang pertama, bidan-bidan Mesir yang membantu kelahiran anak-anak itu harus membunuhnya kalau seandainya yang terlahir adalah bayi laki-laki dan kalau bayi perempuan dibiarkan. Ya. Kemudian ada perintah kedua lagi. Setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan orang Israel itu harus dibuang ke Sungai Nil. Ya. Nah, Musa ini lahir dalam restriksi masyarakat seperti ini. Dia lahir dalam satu ediktum yang praktis sudah memberi hukuman mati kepada semua anak bayi laki-laki yang lahir dari lingkungan Israel. Tapi ibunda Musa menyembunyikannya itu selama 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kan kalau secara biologis kita menemukan bayi itu biasanya menghabiskan banyak waktu untuk tidur. Maka tenang, kalaupun dia menangis itu masih kecil-kecil suaranya dan sebagainya. Ibu-ibu bisa mengoreksi saya kalau saya salah, ya. Tetapi sudah 3 bulan itu sudah tidak mungkin, ya. Sudah tidak mungkin. Maka dia meletakkan bayi itu dalam keranjang dari pandan, lalu melaburnya dengan ter, kemudian melarungkannya meletakkannya di tengah gelagah. Diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh putri Firaun, sebagaimana tercatat dalam, saya garis bawahi 2 ayat ini. Ayat kelima. Ia melihat peti yang di tengah-tengah gelaga itu dan menyuruh hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ya.
Nah, Putri Firaun ini memiliki pengamatan yang cermat. Kita kan melihat tadi dalam data tentang Putri Firaun itu Putri Firaun yang ada ke tepi sungai untuk mandi, sementara dayang-dayangnya berjalan-jalan. Ya, nah Putri Firaun melihat keranjang pandan tadi itu ada di tengah-tengah gelagah. Lalu dia menyuruh hambanya untuk mengambilnya. Lalu dia melihat itu. Kemudian sesudah ada dialog singkat dari kakak perempuan bayi itu, lalu ibu dari bayi itu datang dan berkatalah Putri Firaun kepada ibu bayi itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Dengan perkataan ini, status bayi itu bukan lagi bayi ibu tersebut, tetapi bayi Putri Firaun. Ya, maka ibu kandung bayi itu ketika menyusuinya, dia memegang legitimasi kuasa dari Putri Firaun. Ya, maka kalau seandainya misalnya kita berpikir logis saja, kalau ada yang bertanya, mengapa engkau menyusui bayi laki-laki? Padahalnya bayi ini menurut ketentuan Firaun harus dibuang ke Sungai Nil. Nah, dia bisa berkata, loh ini bayi ini ditemukan justru oleh Putri Firaun. Dan saya menyusui ini atas perintah Putri Firaun. Ya, maka apa artinya para tentara? Apa artinya para prajurit? Apa artinya para bidan dan sebagainya? Ya, kalau Putri Firaun berbicara itu hampir sama dengan Firaun sendiri yang berbicara. Maka penyelamatan itu terjadi karena keberanian ibu dari bayi itu. Lalu yang kedua adalah belas kasih dan keputusan dari Putri Firaun yang melihat melihat bayi itu di dalam keranjang pandan tadi itu. Ya. Yang ketiga, arti nama Musa kita temukan pada kitab Keluaran bab 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada Putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamainya Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, ini menarik karena pemberian nama itu menggambarkan satu peristiwa. Ya. Nah, kalau seandainya kita mengenal ada satu raja atau Firaun Mesir itu ada yang bernama Ramses. Ramses itu berarti apa? Anak dari dewa Ra. Ya. Ra itu artinya apa ini? Ra itu adalah dewanya orang Mesir itu ya. Jadi Ramses itu adalah anak dari dewa Ra. Ya. Putifar misalnya, Putifar itu adalah pelayan dewa Ra. Ya. Putifar itu mertua dari Yusuf. Ya. Itu adalah pelayan dari dewa Ra itu. Ya. Jadi pemberian nama itu berkaitan dengan peristiwa yang melingkupi anak ini. Aku telah menariknya dari air. Karena itu dia diberi nama Moses. Ya, dalam terjemahan Indonesia itu dipakai nama Musa. Ini pengaruh mungkin bahasa Arab ya, saya tidak tahu. Nanti kita akan cari lebih lanjut. Ya, tapi yang jelas kata itu adalah Mose. Ya, maka ada penafsiran tentang nama Musa ini. Ya, jadi Musa itu bukan nama Ibrani, tapi itu adalah nama Mesir. Ya, sebuah nama Mesir. Itu yang menarik ya, kita melihat bahwa tokoh pembebas ini tidak memakai nama Ibrani, tetapi nama Mesir. Yang pertama berarti ditarik dari air Sungai Nil atau anak Sungai Nil, diselamatkan dari mati terbenam di air. Tapi ada juga penafsiran lain bahwa Musa atau Moses itu berarti anak dari Dewa Tutmoses ya. Nah, perlu menjadi perhatian bahwa kisah Moses ini sangat mirip dengan legenda Mesopotamia tentang Sargon ya dari Agade yang ketika bayi juga diletakkan ibunya dalam keranjang pandan dan dibiarkan hanyut di arus sungai. Sehingga
ada penulis-penulis modern yang berani untuk mengatakan bahwa Moses itu bukan tokoh historis, tetapi tokoh mitologis. Ya, itu kan sebuah hipotesis yang lahir dari pandangan tentang teks yang kita miliki dibandingkan dengan dihubungkan dengan kisah-kisah mitologis yang banyak beredar di seputar Timur Tengah. Bagi kita itu bukan hal yang paling penting. Kita berpegang pada teks bahwa Musa itu diberi nama demikian, yang mengartikan bahwa dia diselamatkan dari air, ya, ditarik keluar dari air dari Sungai Nil itu, ya. Nah, sekarang kita coba melihat makna kelahiran Musa. Pertama sekali, kelahiran Musa itu boleh dilihat sebagai titik awal pembentukan institusi bangsa Israel sebagai sebuah komponen dengan struktur yang jelas. Ada pemimpin, ada imam, dan sebagainya, ya. Karena ketika Musa membawa mereka keluar dari Mesir, mereka itu kan berjalan sebagai bangsa yang sama-sama beridentitas sebagai keturunan Yakub, orang Israel, tetapi mereka belum memiliki sebuah pola kepemimpinan yang jelas. Selama proses pengembaraan di padang gurun itulah pelan-pelan institusi itu mulai terbentuk. Teristimewa dengan dihadirkannya kalangan imam dan Levitikus yang bertugas melayani kemah pertemuan. Musa menjadi pemimpin, tapi ada juga satu sisi lain, yakni kalangan imam yang nanti diperankan oleh Harun dan anak-anaknya yang melayani kemah pertemuan. Ya. Nah, ini kita lihat sebagai sebuah titik awal pemenuhan janji keselamatan. Ya, jangan lupa Musa dipanggil dan diutus itu karena teriakan penderitaan orang Israel telah sampai ke telinga Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan pada waktu dia memanggil Musa di Gunung Sinai. Nah, ternyata keselamatan ini dimulai dari keputusan berani seorang ibu. Yang pertama, Yochebed berani mempertaruhkan nyawa dengan menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Coba kalau seandainya diketahui, 1 minggu sesudah dia menyembunyikan bayi itu, apa yang terjadi? Dia pasti dianggap melanggar perintah Firaun. Maka hukumannya bisa jadi mati. Yang kedua, sesudah 3 bulan, dia tidak sanggup lagi menyembunyikan. Sekali lagi Yochebed membuat langkah berani, meletakkan bayinya dalam keranjang pandan, dan meletakkannya di tengah-tengah gelaga. Ya, itu bisa dimakan buaya dong. Kalau seandainya di sungai itu ada buaya. Atau andai kata ada arus deras, lalu dia terlepas dari batang gelaga-gelaga itu, lalu hanyut ke arah muara. Nah, itu apa yang terjadi dengan bayi itu. Tetapi Yochebed itu berani melakukan di sana, pasti dengan perhitungan. Pasti dengan perhitungan bahwa dia meletakkan di tempat yang bisa dilihat oleh eh, putri Firaun atau kalangan istana itu. Karena dia menempatkan kakak dari bayi itu untuk menjaga. Jadi ini bukan sebuah tindakan gegabah, tetapi sebuah tindakan penuh perhitungan. Ya, saya ingat saya pernah menonton sebuah film Perang Dunia Kedua ketika tentara Jepang itu terkepung di salah satu kepulauan di Pasifik Selatan. Lalu seorang komandan Jepang itu ingin mengetahui bahwa dia tidak mungkin memelihara bayi itu, memelihara bayi yang dia yang selamatkan dari orang tuanya tewas, tetapi bayi itu selamat. Lalu dia bawa kemana-mana dan itu sangat menghalangi dia dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan. Maka dia membuat kode-kode tertentu agar tentara sekutu itu melihat. Lalu ketika tentara sekutu itu menyerang untuk menyergap dia, dia melarikan diri. Tetapi tentara sekutu itu kemudian menemukan bayi itu. Nah, bayi itu diselamatkan oleh tentara sekutu. Ya, perhitungan. Diperhitungkan supaya bayi itu selamat, tidak bersama orang yang
seharusnya merawat, tetapi justru oleh pihak lain yang dianggap lebih berkuasa dan lebih punya kesempatan. Nah, keberanian lain datang dari juga seorang ibu, yakni Putri Firaun. Tidak tercatat apakah Putri Firaun ini punya suami atau tidak. Tetapi yang jelas, dia berani mengambil bayi dari keranjang di Sungai Nil, lalu menyerahkannya ke Yokebed untuk menyusuinya, dan kemudian mengangkatnya menjadi anak dan menamai dia Musa. Nah, baik Yokebed maupun Putri Firaun itu sebetulnya sama-sama melawan perintah Firaun, yakni untuk membuang semua anak laki-laki Ibrani ke dalam Sungai Nil. Ketika perempuan itu, Putri Firaun, membuka keranjang itu dan melihat bayi, itu kan dia langsung berkesimpulan, ini pasti bayi, salah satu bayi dari orang-orang Ibrani. Ya, kalau ada yang pernah melihat film tentang Moses yang diproduksi dari tahun 50-an kalau tidak salah, ya, dengan pemeran Mosesnya itu adalah Charlton Heston, aktor Hollywood yang terkenal itu ditandai dengan pakaian khas para budak. Jadi Moses dalam keranjang itu diselimuti dengan selimut yang memakai motif khusus untuk para budak. Sehingga Putri Firaun yang mengambil itu langsung mengetahui bahwa ini adalah bayi dari orang Ibrani, orang Israel. Nah, Yokebed maupun Putri Firaun sama-sama memiliki keberanian, keputusan berani untuk menyelamatkan bayi ini. Ya, ibunya mengambil resiko untuk menyembunyikan lalu meletakkan dalam keranjang di sungai. Putri Firaun yang mengambil resiko dengan mengingkari instruksi Firaun dan mengangkat bayi tersebut menjadi anaknya. Ya. Yang kedua, makna kelahiran Musa ini kalau kita lihat baik-baik itu juga terhubung dengan peristiwa air bah. Ya, saya lupa ini babnya. Ini saya kok tulis kalau tidak salah bab 6 ya. Saya lihat sebentar. Ya. Apa yang terjadi pada peristiwa kelahiran Musa itu, alur ceritanya itu persis sama dengan apa yang terjadi pada peristiwa air bah. Firman Tuhan kepada Nuh waktu itu, pada Kejadian bab 6 ayat 14, buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. Ya, nah ter itu apa? Aspal itu ya. Itu kan sangat tahan itu air itu. Nah, di sini kita melihat bahwa kisah-kisah dirangkai dalam sebuah alur yang sama untuk memberikan benang merah kisah keselamatan yang berlangsung sejak manusia pertama berdosa. Dua peristiwa paralel di sini, yakni Bahtera Nuh dilapisi dengan ter dan memberi keselamatan kepada semua makhluk yang masuk ke dalam kapal tersebut, keluarga Nuh, dan sepasang-sepasang binatang yang termuat, dan keranjang pandan yang juga dilapisi dengan ter, yang menjadi penyelamat bagi utusan Tuhan yang lain, yakni Musa. Musa yang lahir dalam bahaya kejahatan Firaun. Nuh dan keluarganya lahir baru dari kehancuran dunia karena kejahatan dan kesombongan orang-orang yang hidup pada zamannya. Musa selamat dari lingkungan kejahatan eh, oleh Firaun dan orang-orang Mesir. Jadi
dari sebuah situasi yang boleh dikatakan tidak menguntungkan, Tuhan memunculkan orang-orang pilihan yang diselamatkan dengan cara yang istimewa, yang tidak biasa. Secara pribadi, saya menilai bahwa peristiwa-peristiwa ini akan menjadi dorongan untuk refleksi, karena kita bertanya, mengapa Tuhan membuat peristiwa itu kok begitu selaras satu sesudah yang lain? Karena sesudah ini kita akan melihat misalnya orang Israel menyeberangi Laut Merah. Sekali lagi ada air yang diikuti berperanan di sana. Lalu nanti mereka menyeberangi Sungai Yordan. Lalu kemudian nanti Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lalu Yesus juga membuat mujizat meredakan badai di danau. Petrus berjalan di air dan sebagainya. Ya, mujizat tentang penangkapan ikan dan sebagainya. Hal-hal semacam gitu mengungkapkan bahwa dari badai, dari pergolakan, Tuhan menumbuhkan satu harapan, satu keselamatan bahwa manusia itu tidak dilupakan. Manusia tetap ada di dalam radar belas kasih Tuhan. Ya. Maka kelahiran Musa ini juga menampilkan belas kasih Tuhan atas orang Israel. Yang pertama sekali, kita merujuk sejenak ke Keluaran bab 1, ya. Di situ kita menemukan ruwetnya atau situasi hidup yang tidak menguntungkan bagi orang-orang Israel. Pertama, orang-orang Israel ditindas dengan kerja paksa membuat batu bata untuk mendirikan kota-kota perbekalan. Ya. Lalu yang kedua, bidan-bidan Mesir diperintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Mesir. Lalu yang ketiga, rakyat Firaun harus membuang bayi laki-laki Ibrani ke Sungai Nil. Ini tiga sikap, tiga keputusan yang dilakukan oleh penguasa Mesir atas orang-orang Israel. Nah, dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, Tuhan tetap menjalankan rencana keselamatannya. Ibaratnya kan rencana keselamatan itu harus tetap jalan, walaupun secara logika itu sulit sekali. Secara logika sulit sekali. Kita ingatkan ketika eh, Tuhan menjanjikan kelahiran Ishak, ya, dan sebagainya. Itu kan semua tindakan-tindakan Tuhan yang melawan logika, melawan hukum biologi. Nah, di sini tindakan Tuhan yang melawan sebuah hukum sosial. Pada saat itu, perintah raja itu adalah undang-undang. Kenapa? Karena raja dianggap sebagai representasi Tuhan di dalam kehidupan masyarakat. Maka mengingkari perintah raja itu sangat berbahaya. Tapi di sini, dalam situasi seperti ini, ada orang-orang teristimewa, Ibu Musa dan Putri Firaun, yang menjadi medium Tuhan menampilkan belas kasihnya itu. Sehingga seorang yang di kemudian hari direncanakan Tuhan menjadi pembebas, itu justru diselamatkan, dibesarkan, dan dididik di lingkungan keluarga Firaun. Ya. Nah, kontrasnya adalah rencana Tuhan yang kita temukan pada Keluaran bab 2 dan 3. Yang pertama, Musa harus keluar dari lingkaran istana, lalu dia menjadi pengembara di Midian, bertemu dengan Yahweh, dan diutus menjadi pembebas bangsa Israel. Ya, ini fase kedua dan ketiga hidup Musa. Ya, fase kedua, fase kedua. Jadi 40 tahun yang kedua itu ya, Musa keluar dari lingkaran istana Firaun, menjadi pengembara di Midian, menikah juga di sana dengan Sipora, lalu bertemu dengan Yahweh di Gunung Sinai, lalu diutus menjadi pembebas bangsa Israel. Ini rencana Tuhan. Nah, antara kurun waktu penindasan orang Israel dan eh, perjuangan Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir itu ada 80 tahun. Tetapi ada 40 tahun masa penempaan Musa
itu justru terjadi di lingkungan Firaun. Mulai dari dia dihantar ke putri Firaun, hingga dia melarikan diri karena membunuh seorang mandor Mesir. Ya. Nah, dalam kurun waktu 40 tahun, itu Musa menikmati pendidikan gaya istana Firaun. Dari sejarah non-biblis, kita menemukan pendidikan di lingkungan istana Firaun itu sangat kompleks. Mereka belajar hukum, mereka belajar sains, mereka belajar biologi, mereka belajar ilmu militer, mereka belajar manajemen, mereka belajar sastra, mereka belajar ilmu politik dan sebagainya. Jadi Musa itu boleh kita katakan ditempa oleh bakal musuh-musuhnya dengan skill dan tingkat kemampuan yang sama dengan kalangan eh, istana Firaun sendiri. Dan nanti dengan skill itulah dia akan memainkan peran politiknya, bernegosiasi dengan Firaun, lalu mengatur bagaimana perjalanan meninggalkan Firaun, karena dia sudah memiliki tata organisasi, dia sudah memiliki visi manajemen, dan dia sudah memiliki kemampuan mengorganisasi secara militer, kemampuan delegasi dan sebagainya. Itu semua sudah tertata, sudah tertraining di lingkungan Firaun itu sendiri. Itu semua terjadi, kita katakan itu sebagai wujud belas kasih Tuhan. Jadi ada dua peristiwa penting selama orang Israel ada di Mesir itu. Nomor satu, mereka dituntun masuk Mesir berkat kehebatan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Lalu nanti mereka dituntun keluar dari Mesir berkat kehebatan Musa yang dididik, dilatih, dibesarkan dari lingkungan istana Mesir. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada poin ketiga, yakni tentang Harun dan Musa. Tentang Harun, kita tidak menemukan banyak data sebelum Harun itu bertugas bersama dengan Musa. Kitab suci tidak mencatat secara khusus kelahiran Harun seperti Keluaran bab 2 berbicara tentang kelahiran Musa. Tetapi tentang Harun ini kita membaca sekali lagi pada Keluaran bab 6:19. Amram memperisi Rokebet, saudara saudara ayahnya, dan perempuan itu melahirkan Harun dan Musa baginya. Pada Keluaran bab 7 ayat 7 tercatat bahwa Musa itu berusia 80 tahun dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun untuk meminta orang Israel keluar dari Mesir itu. Maka jelas Harun itu 3 tahun lebih tua dari Musa. Logis kan? Miriam kakak mereka itu lebih tua karena Miriam sudah bisa bertanggung jawab ketika disuruh ibunya mengawasi Musa yang diletakkan dalam uh, keranjang pandan di pinggir sungai. Karena waktu itu Musa dilahirkan, 3 bulan disembunyikan, usia 3 bulan diletakkan di sungai, maka Harun itu baru masih bocah, berusia 3 tahun. Nah, mungkin Miriam itu berusia 6 tahun. Maka dia diberi tanggung jawab untuk mengawasi itu. Nah, Alkitab tidak menampilkan data yang lebih terperinci tentang kelahiran Harun. Tetapi jelas Harun ini seorang tokoh yang penting. Seorang tokoh yang sudah dikenal oleh Musa sebelum pelariannya. Jadi saya percaya Musa walaupun tinggal di istana Firaun, dia mengetahui akarnya. Dia mengetahui akar leluhurnya. Karena ketika Musa pulang dari Midian untuk bertemu dengan Firaun, dia disambut oleh Harun. Dan di situ tertulis bahwa Harun bertemu dengan Musa di padang gurun, dia bersuka cita dan dia mencium Musa. Harus ada hubungan psikologis melihat gestur yang ditampilkan di dalam kitab suci. Nah, mengapa Harun itu penting? Pertama, Musa itu kan komplain kepada Tuhan karena dia tidak pandai bicara.
Pada Keluaran bab 4 ayat 11 kita menemukan begini. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah dan tidak lancar berbicara. Ya. Lalu Tuhan murka itu 4:14 itu. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun, orang Levi itu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Nah, ini juga menarik ya. Tuhan sendiri sudah mengatakan dengan jelas bahwa bukankah ada Harun abangmu? Berarti Musa sudah mengetahui dengan baik abangnya Harun itu. Padahalnya Harun tidak tinggal di istana Firaun. Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Ya, ayat 16 berkata, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa ini. Jadi Tuhan sudah melihat potensi Harun dan Harun inilah yang akan mendampingi Musa di dalam perjuangannya. Lalu Harun itu menjadi penting, itu justru yang paling puncak adalah Keluaran bab 28 ayat 1, ketika keluarga Harun menjadi imam Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, bawalah abangmu Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel kepadamu untuk melayani sebagai imam bagiku, yaitu Harun serta Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, anak-anak Harun. Ya, jadi Harun yang mendampingi Musa menghadap Firaun, itu kemudian di padang gurun dalam pengembaraan itu diangkat menjadi imam, ya, yang bertugas untuk mengurus kemah pertemuan, tabernakel, yang di kemudian hari di Yerusalem menjadi bait suci, yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan imam-imam kaum Levi. Ya, nah, jadi lihat bahwa Harun ini juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam Exodus, keluarnya orang Israel dari Mesir. Kita sampai kepada 4, Musa dalam keluarga Firaun. Ya, Musa itu menjadi anak angkat putri Firaun. Dia diterima dan dihormati di lingkungan Firaun. Saya menjelaskan sebagai berikut. Pada Keluaran bab 2 ayat 10 kita menemukan kalimat ini. Ketika anak itu telah besar, ia membawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Ia menamai Musa, katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, perhatikan kata kunci menjadi anak. Dengan menjadi anak, dia dibesarkan dan dididik dalam standar istana Firaun. Nah, untuk anak-anak bangsawan, itu privilege pendidikan itu sangat kuat. Mereka belajar sastra, mereka belajar seni, mereka belajar politik, mereka belajar militer, mereka belajar, rupa-rupalah. Ya. Saya pernah membaca artikel tentang Ratu Cleopatra misalnya, itu seorang ratu Mesir. Itu ternyata dia itu poliglotis. Dia berbicara begitu banyak bahasa, dia mengetahui dengan baik kedokteran, dia mengetahui biologi dengan baik, dia juga seorang diplomat dan sebagainya, ya. Nah, jadi itu hanya untuk membahasakan seperti apa pendidikan di lingkungan istana. Kalangan aristokrat seperti ini mendapat privilege dalam penempaan, sehingga mereka menjadi orang yang terlatih baik di lapangan maupun menjadi pemimpin dari balik layar. Nah, Musa memiliki lingkup pergaulan di lingkungan penguasa Mesir ini, ya. Secara sosiologis, itu kita bisa menilai demikian. Karena sebagai anak putri Firaun, menjadi anak angkat itu tidak penting. Jangan lupa, di dalam lingkungan budaya timur, itu seorang hamba, seorang budak, itu ketika berprestasi baik, itu dia dihargai luar biasa. Dia dihargai luar biasa. Itu berbeda dengan misalnya budaya Roma misalnya. Ya budak ya kau budak seumur hidup, sampai mati tetap budak. Ya, tidak ada orang budak yang kemudian diangkat menjadi orang istimewa, itu sangat jarang ada. Di lingkungan budaya timur itu selalu mungkin. Dan Musa hidup di lingkungan penguasa Mesir dengan segala privilege yang dia miliki. Maka saya menulis penilaian saya yang ketiga itu, apakah ini menjadi faktor yang membantu Musa ketika hendak membebaskan orang Israel? Siapa tahu kan ada di antara
orang istana, rekan-rekannya, teman sependidikan, tempat mereka berbagi studi, filsafat, ekonomi, politik, dan sebagainya. Lalu mereka menilai bahwa perbudakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Maka kalau mereka sepakat, mereka bisa membantu Musa untuk menjalankan dia punya misi, yakni menjadi pembebas orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Jadi diangkat menjadi anak itu memiliki implikasi yang sangat besar bagi sejarah orang Israel. Nah, Musa diterima dan disegani di lingkungan istana Firaun. Nah, dalam Keluaran bab 11 ayat 3 itu ketika orang-orang Israel sudah mulai akan meninggalkan Mesir, itu tercatat satu data yang menurut saya itu sangat menggelitik. Lalu Tuhan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, baik di mata pegawai Firaun maupun di mata rakyat. Nah ini, saya rasa penulis kitab Keluaran itu tidak gegabah menulis hal ini. Musa itu orang yang terpandang, baik di mata orang lingkungan Firaun maupun di mata rakyat pada umumnya. Nah, orang terpandang itu apa? Orang yang disegani, mungkin termasuk oleh Firaun sendiri, sehingga Firaun itu walaupun dia memperbudak bangsa Israel, walaupun Musa datang disertai dengan ancam-ancaman, tulah 1, tulah 2, tulah 3, sampai tulah 10, ya, Firaun itu tidak memerintahkan pembunuhan atas diri Musa. Ya, ini pemikiran saya ya. Alkitab tidak mengatakan demikian, tetapi saya berpikir secara logis bisa jadi benar. Secara apa? Psikologis, Musa ini seorang yang pasti dikenal baik di lingkungan istana Firaun. Maka kalau orang-orang segan pada dia, itu bisa dimengerti. Nah, seorang yang didengar perintahnya, itu adalah orang terpandang. Dan Musa masuk dalam kalangan ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada refleksi pastoral yang saya tawarkan untuk pendalaman Alkitab pada malam ini. Refleksi pertama, Tuhan dapat mengubah kejahatan manusia menjadi jalan berkat dan keselamatan. Nah, sebagai referensi, saya mengutip dari Kejadian bab 50 ayat 19 sampai 20. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang." Dialog ini terjadi sesudah Yakub meninggal. Sesudah Yakub meninggal. Nah, sesudah Yakub meninggal kan saudara-saudara Yusuf kan takut. Jangan sampai ini kesempatan Yusuf membalas dendam. Kalau Yakub masih hidup, Yusuf barangkali segan dan takut kepada Yakub. Tetapi sekarang Yakub sudah mati. Yusuf orang yang berkuasa. Apa yang terjadi pada mereka? Maka mereka datang dan menyembah Yusuf dan berkata, "Kami datang ini untuk menjadi budakmu." Ya, tapi ini jawaban Yusuf. "Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, nah, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini." Apa itu? Memelihara hidup banyak orang. Nah, sekarang terlihat bahwa menjual Yusuf ke Mesir itu kan sebuah kejahatan yang serius. Ya, dalam budaya saya, ya, saya bukan orang Ibrani, dalam budaya saya, menjual seseorang itu dosanya itu setara dengan membunuh orang. Ya, maka dalam budaya kami itu eh, kami istilahkan itu darah itu terputus. Jadi orang tidak boleh makan bersama, tidak boleh ada perkawinan di antara itu karena nanti karmanya itu akan jelek. Ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang Ibrani berpikiran demikian, tetapi hanya menggambarkan bahwa menjual saudara itu nilainya sangat buruk di banyak budaya. Nah, itulah kejahatan anak-anak Yakub kepada Yusuf.
seorang yang di mata mereka eh, mendapat terlalu banyak keistimewaan oleh Yakub, yang padahalnya bisa dimengerti karena Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tua Yakub. Ya. Tapi Yusuf melihat bahwa kejahatan itu masa lalu yang tidak boleh lagi menjadi alasan untuk bertindak masa kini. Karena dia melihat peristiwa itu dari perspektif yang lain. Memang apa yang dilakukan saudara-saudara itu jahat, tetapi Allah telah menjadikannya itu kebaikan. Ya, buktinya dia mampu menjadi perdana menteri di Mesir, penguasa di Mesir. Dan itu tujuannya untuk apa? Memelihara hidup banyak orang. Bayangkan, luhur sekali tujuannya itu. Jadi sesuatu yang negatif di mata manusia diubah Tuhan menjadi positif di mata sejarah keselamatan. Itu kan sama seperti salib Yesus tuh. Salib Yesus itu kan hukuman yang paling buruk gaya Romawi atas penjahat-penjahat dan pemberontak-pemberontak yang paling buruk. Tetapi Tuhan mengubahnya menjadi tanda keselamatan. Maka salib bukan lagi tanda kemalangan, tetapi tanda kemenangan. Nah, pesan apa yang kita ambil? Bagi saya, pesan yang paling kuat di sini adalah pengampunan. Pengampunan membuat orang melupakan dendam masa lalu dan memberi semangat untuk berbuat yang benar bagi banyak orang. Nah, ilustrasi ini saya tampilkan untuk menggarisbawahi apa yang terjadi di dalam kehidupan Musa. Musa itu lahir dalam satu situasi yang sangat tidak menguntungkan, terancam nyawanya oleh kejahatan atau pemikiran buruk Firaun dan lingkungannya. Tapi Tuhan mengubah ini menjadi sesuatu yang positif. Sesudah dia dilatih, digembleng baik-baik selama 40 tahun di tanah Mesir, lalu dia menjadi pengembara dan orang asing di tanah Midian. Jadi skill Mesir plus pengalaman Midian itu yang membentuk Musa yang tampil di hadapan Firaun untuk membawa pembebasan bagi orang Israel. Ya. Yang kedua, pesan kedua yang kita temukan adalah di tengah kejahatan selalu ada kebaikan yang memberi harapan. Ya. Keluaran bab 1 ayat 17 mengatakan demikian. Bidan-bidan itu takut akan Allah. Bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Sehingga mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Itu dari Keluaran bab 1:17. Nah, suara hati mereka itu tajam. Nah, suara hati itu jalan bagi Tuhan untuk memberikan perintah. Maka bagi kita, memelihara suara hati itu adalah kebajikan iman yang selalu harus kita perhatikan. Ya. Paralel dengan ini adalah suara hati yang ada di dalam diri Yokebed dengan Putri Firaun. Dua perempuan yang berperanan kunci untuk memberi keselamatan, jaminan kehidupan bagi Musa yang terancam nyawanya. Ya. Yang ketiga, orang yang berani itu dipilih Tuhan untuk membawa pembaharuan. Ya. Nah, dalam Keluaran bab 2 ayat 3, kita menemukan keberanian itu dalam diri Yokebed. Ketika ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, ia mengambil sebuah peti pandan dan merekatnya dengan gala-gala dan ter, lalu meletakkan bayi itu di dalamnya dan menaruh peti itu di tengah-tengah gelaga di tepi sungai Nil. Keberanian itu satu elemen penting di dalam merangkai sejarah keselamatan. Alat Tuhan untuk mewartakan keselamatan kepada banyak orang. Coba kita perhatikan, semua orang yang dipanggil Tuhan untuk berperanan tertentu di dalam sejarah keselamatan, itu nilai keberaniannya itu luar biasa. Ya, awalnya mungkin takut-takut seperti Musa itu.
Tetapi sudah Tuhan menunjukkan segala kebesarannya, maka keberanian itu terbentuk. Ya, kita melihat tentang Daud misalnya, ketika dipanggil, dia juga sudah membuktikan kualitas dirinya sebagai orang yang berani. Dia membunuh singa, ya, dia membunuh Goliat. Itu semua adalah orang-orang tipikal orang-orang yang berani. Ya. Nah, tidak berani mengambil resiko itu berarti tidak menginginkan adanya perubahan. Ya. Andai kata ibu Musa, yaitu Yokebed, tidak berani mengambil risiko ini, dia pasrah saja pada keadaan kalau seandainya ada prajurit Firaun yang lihat, lalu anak itu akan diambil dan dibuang ke sungai, dia pasrah saja, maka tidak akan terjadi seperti yang kita temukan dalam kitab Keluaran. Ya. Yang keempat, ini yang penting, belas kasih itu akar karya besar Tuhan. Keluaran bab 2 ayat 6, kita menemukan pesan belas kasih dari putri Firaun. Ketika ia membukanya dan melihat bayi itu, tampaklah bayi laki-laki yang sedang menangis. Ia merasa kasihan kepadanya dan berkata, tentulah ini salah satu bayi orang Ibrani. Nah, belas kasih itu mengapa penting? Kenapa belas kasih itu membuat orang berani untuk melawan tirani kejahatan? Tirani kejahatan sini direpresentasi oleh siapa? Oleh Firaun yang memberi instruksi untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani atau membuangnya ke sungai Nil dan terus memperbudak mereka dengan kerja-kerja berat, membuat batu bata, membuat bangunan-bangunan perbekalan dan sebagainya. Ya, mereka oleh belas kasih berani untuk melawan tirani kejahatan. Keberanian yang sebelas kasih yang sama itu membuat orang berani mempertaruhkan keselamatan sendiri. Tadi kan kita sudah bicara tentang Yokebed dan Putri Firaun yang jelas-jelas mempertaruhkan keselamatan sendiri. Nah, ini satu nilai yang bagi orang Kristiani itu menjadi sangat penting. Ya, belas kasih itu juga yang membuat Yesus akhirnya menderita dan wafat di salib. Ya, Injil Yohanes 3:16 itu ayat terkenal yang saya sangat suka. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia menganugerahkan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Belas kasih itu membuat Tuhan berani mengutus firman-Nya agar menjadi manusia, dan oleh belas kasih itu juga, Yesus berani menghadapi peristiwa salib. Jadi belas kasih membuat orang berani melupakan kenyamanan diri, keselamatan diri, dan mau berjuang untuk orang. Yang ketiga, belas kasih itu memberi kesempatan kepada orang untuk bertumbuh dan berkembang. Musa dibawa masuk ke istana Firaun, lalu dia diberi pendidikan pelatihan yang memadai dalam level istana Firaun. Nah, bertumbuh dan berkembang itu bisa jadi salah dipergunakan di kemudian hari. Orang yang pintar, orang yang terampil juga bisa menjadi iblis. Dan dengan keterampilan, kepintarannya itu dia bisa merusak begitu banyak orang. Tetapi kepintaran dan keterampilan itu juga bisa menjadi instrumen yang sangat positif untuk kreatif mengembangkan uh, pola hidup, bukan hanya diri tapi banyak orang, untuk bisa memberi pendidikan dan pelatihan bagi orang-orang lain. Ya, itu karena orang-orang sudah mengalami perkembangan, pertumbuhan yang memadai berkat lingkungan yang sangat mendukung, yang terlahir dari belas kasih ini. Ya, coba kalau kita perhatikan misi gereja misalnya, mengapa pendidikan dan kesehatan itu menjadi elemen yang penting? Karena di dalam pendidikan kita bisa menanamkan nilai-nilai belas kasih. Di dalam pelayanan kesehatan, kita mempraktekkan nilai-nilai belas kasih dalam bentuk yang konkret. Ya.
Baik teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian dan kesabaran dalam mendengarkan refleksi saya yang sederhana ini. Baik dan lebihnya, baik dan kurangnya atau lebih dan kurangnya itu harap menjadi kritikan yang disampaikan kepada kami melalui berbagai cara, entah melalui WA group atau email dan sebagainya, supaya itu juga menjadi pendalaman bagi kita agar terus belajar bersama, melihat dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kitab-kitab yang kita dalami ini. Baik, mungkin teman-teman ada yang seperti biasa kita punya waktu sedikit untuk mendalami ini. Target kita adalah 8:30, tapi nanti kalau ada lebih-lebihnya tidak ada masalah. Baik, saya persilakan. Mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapannya. Saya lihat di kolom chat tidak ada. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan boleh menyampaikan pertanyaannya. Hubert, saya lihat sudah hidupkan mikrofon. Silakan. Terima kasih Romo. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya. Saya kagum dengan ulasan Romo dan saya cukup bangga dengan Eh, apa yang saya imani. Hubert, coba dekatkan mikrofon sedikit. Suaranya agak kabur-kabur. Ada pakai headset enggak? Tidak. Oke, oke. Teruskan dulu. Nah, di sini saya melihat peran para pihak yang tinggi luar biasa. Nah, mungkin saja di sana ada campur yang datang. Saya bayangkan Firaun. Firaun itu adalah seorang raja yang dengan berbagai kebijakan dan dia yang mungkin saja ya istilahnya mau menghubungi hanguskan, memutuskan mata rantai kehidupan orang-orang yang dianggap berlawanan dengan dia. Namun di sini Tuhan memilih Musa. Musa adalah orang kecil. Tuhan memilih Musa dengan perantaraan orang tuanya dan berbagai cara bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa pilihannya. Yang jadi pertanyaan saya begini, jelaskan korelasi dengan Injil Matius bab 11 ayat 25. Coba sebutkan bab 11 ayat 25 itu seperti apa? Bab 11 ayat 25. Ya. Matius bab 11 ayat 25 ya. Ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kau Oh ya. sembunyikan bagi orang bijak dan Dan pandai, orang pandai, tapi tetapi yang kau kau nyatakan nyatakan kepada orang kecil. kepada orang." Ya, terima kasih Baik, Romo. baik. Yesus berbicara kepada murid-muridnya itu dalam doa itu ketika dia berhadapan dengan satu situasi ketika ada friksi yang sangat tajam antara elit-elit dalam lingkungan Yahudi, terutama yang didominasi oleh para imam, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Ya, mereka ini yang orang Farisi, orang Saduki. Para imam itu kebanyakan orang Saduki. Ya, kaum Farisi dan ahli Taurat itu adalah kaum yang secara khusus mendalami hukum Taurat dan sebagainya. Nah, mereka ini cerdik pandai yang menjadi tuntunan dalam masyarakat. Tetapi ketika sejarah keselamatan itu tiba, hanya sedikit orang dari lingkungan ini yang mau menerima Yesus. Yang sedikit itu bisa seperti siapa? Nikodemus misalnya. Nikodemus itu datang sendiri malam-malam untuk bertemu Yesus dan berdialog dengan Yesus sehingga kepada dia Yesus mengungkapkan kebenaran yang sangat hakiki, yakni kelahiran baru. Ya, orang harus dilahirkan baru.
oleh roh supaya bisa diselamatkan. Nah, ini pikiran-pikiran seperti ini tidak diterima, apalagi diimani oleh kalangan-kalangan cerdik pandai pada masa Yesus. Tapi coba lihat, murid-murid Yesus itu siapa? Selain Matius, semua yang lain itu pendidikannya itu biasa-biasa saja. Mereka para nelayan. Ya, Matius itu pemungut cukai, maka dia itu seorang yang punya skill, punya pendidikan. Paling kurang itu dia tahu menulis dan apa ini pembukuan. Ya, dia pegawai pajak. Ya, dia pegawai pajak. Mungkin juga Yudas Iskariot karena diberi tanggung jawab untuk mengurus keuangan Yesus dan para muridnya. Lain-lain itu siapa? Lain-lain itu adalah nelayan-nelayan pinggir danau Galilea. Tapi mereka ini yang mengimani Yesus. Mereka ini yang mengimani Yesus. Yesus yang adalah tukang kayu, ya, berbicara tentang sejarah keselamatan, diimani oleh para nelayan. Ya, mereka ini orang kecil. Mereka orang kecil. Maka ketika di Kapernaum, ketika Yesus menjelaskan tentang roti kehidupan, ya roti kehidupan, lalu banyak muridnya meninggalkan dia, yang tertinggal itu siapa? 12 rasul ini, ya, 12 rasul ini. Nah, sehingga mereka itu adalah orang-orang kecil yang Tuhan mengungkapkan seluruh rencananya. Ya, maka apa yang disabdakan pada Matius 11:25 itu benar. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Sembunyikan ini bukan berarti bahwa Tuhan sengaja tidak menyampaikan informasi. Informasi itu disampaikan, dialog antara Yesus dengan orang-orang dari kalangan ini terjadi, tetapi mereka memilih untuk tidak percaya. Dan bagi orang yang tidak percaya, apapun yang ada pada mereka akan diambil dari sana. Nah, bagaimana ini dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi dalam sejarah keselamatan? Kita mengenal Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan mereka itu sebagai orang bapak-bapak bangsa Israel. Tapi jangan lupa, di lingkungan pergaulan luas, yang kita sebut sebagai bapak-bapak bangsa Israel ini adalah para pengembara. Dan mereka sering berada di tempat lain sebagai orang asing. Abraham menjadi orang asing di Mesir. Hampir-hampir Sarai istrinya diambil oleh Firaun. Ishak menjadi orang asing di Filistin. Istrinya Rebeka hampir direbut oleh Abimelek. Yakub menjadi pelarian ke tanah Haran, tapi kemudian juga menjadi pengungsi ke Mesir. Ya, orang-orang Israel bertumbuh sangat banyak, sangat besar di Mesir, tetapi mereka kemudian menjadi budak. Lalu selama 40 tahun mereka menjadi pengembara di padang gurun, sehingga generasi yang keluar dari Mesir itu praktis, generasi yang lahir di Mesir itu praktis mati di padang gurun. Lalu generasi yang ditempa di padang gurun dan lahir di padang gurun, itulah yang masuk ke tanah terjanji. Nah, semua mereka ini adalah kalangan kecil, miskin dan terpinggirkan. Termasuk Musa ini. Maka keberpihakan Tuhan pada yang kecil dan lemah tadi itu sangat konsisten di dalam sejarah keselamatan. Berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan kekuasaan dunia yang memanfaatkan kehendak bebasnya untuk mengeksploitasi kelemahan manusia untuk sangat berkuasa dan menindas. Menindas. Penindasan ini yang menjadi faktor besar yang harus dihadapi oleh orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan memberi mereka daya dan kreasi untuk bisa mengatasi penindasan dan tantangan tersebut. Jadi kalau ditanya korelasinya, saya melihatnya lebih sebagai sebuah benang merah yang terus tersambung
sejak Tuhan merencanakan karya keselamatan sampai pada pemenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Ya, lihat aja ketika Daud berkuasa, Daud itu orang yang benar. Tetapi ketika dia melakukan kejahatan, siapa yang datang mengoreksi dia? Nathan. Ya, jadi tetap ada kalangan pinggir yang menjadi suara Tuhan untuk mengungkapkan kebenaran. Ya, itulah kira-kira kenapa Tuhan berpihak dan memelihara pihak-pihak yang kecil dan terpinggirkan ini. Kurang lebih begitu dulu ya, Hubert ya, untuk refleksi malam ini. Baik, ada pertanyaan dari Pak Frans Lim. Apakah Musa sudah dipersiapkan Tuhan sejak lahir untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan? Karena sejak bayi sudah diselamatkan Tuhan lewat orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkannya. Jelas. Kalau dalam kitab Kejadian, jelas kita melihat satu rencana Tuhan yang akan terwujud. Dan Tuhan ketika menetapkan Musa, maka semua yang lain-lain itu harus disingkirkan. Ya, jadi kalau saya suka membandingkan peristiwa Musa ini dengan peristiwa Yesus ya. Ketika Yesus lahir itu ancaman itu pertama kan dari Herodes. Ya, lalu Tuhan memakai 3 raja untuk apa ini semacam menjadi penghalang pertama Herodes untuk mewujudkan niat jahat ini. Ketika 3 raja itu sesudah bertemu Yesus memutuskan untuk pulang ke negaranya melalui jalan lain. Nah, lalu Yusuf dalam mimpi diperintahkan Tuhan untuk segera pergi ke Mesir. Nah, Yesus pun pergi ke Mesir. Selamatlah dia dari Herodes. Ketika pulang dari sana, Yehuda dikuasai oleh Arkelaus. Atas perintah Tuhan, mereka beralih ke Galilea, ke Nazaret. Di sanalah Yesus dibesarkan. Maka walaupun dia lahir di Yehuda dan di Bethlehem, dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, orang Galilea. Ya. Begitu juga situasi sekitar yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Bagaimana karya hambatan-hambatan yang dihadapi Yesus dan sebagainya. Semua itu bisa diatasi sampai pada titik puncak, yakni peristiwa salib. Ya. Peristiwa salib itu adalah korban anak domba Allah. Korban yang akan menggantikan korban Yerusalem dari perspektif Kristiani. Di mana pohon kehidupan yang pohon pengetahuan yang telah mencelakakan atau manusia yang celaka di Taman Eden karena makan buah dari pohon pengetahuan itu, kemudian dipulihkan martabatnya oleh pohon di Gunung Golgota, yakni salib Kristus. Ya. Nah, di sini terlihat bagaimana Tuhan mempersiapkan itu. Pernah kan ada seorang bertanya, orang bilang begini, yang agak ini ya sedikitlah mempertanyakan iman kita. Misalnya begini, andai kata Maria waktu itu mengatakan tidak kepada kabar dari malaikat Gabriel itu, berarti Yesus tidak lahir dong. Saya bilang kau salah. Nah, Yesus itu pasti akan tetap lahir. Mungkin perempuan yang dipilih itu lain lagi. Rencana Tuhan itu tidak akan dihentikan. Hanya kan satu manusia mengatakan tidak. Ya, nah itu satu. Lalu yang ada lagi yang berkata begini, kalau Yudas Iskariot tidak mengkhianati Yesus, berarti peristiwa salib itu tidak ada. Sekali lagi itu juga salah. Yudas itu tidak menetapkan hukuman Yesus. Hukuman itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agama. Yudas itu hanya memperlancar. Itu dia itu alat bodoh yang bisa dimanfaatkan. Ya, ya. Jadi kuncinya itu bukan ada pada Yudas, ada pada Yudas. Kuncinya ada pada keputusan Mahkamah Agung. Ya, ingat, Kayafas sendiri mengatakan lebih baik satu orang mati untuk keselamatan semua bangsa daripada seluruh bangsa ini dihancurkan oleh penguasa Romawi itu. Ya, lalu Injil Yohanes mengatakan bahwa sebagai Imam Agung
Kayafas meramalkan kematian Yesus Kristus. Dengan atau tanpa pengkhianatan Yudas, peristiwa salib itu akan terjadi. Ya. Nah, di sini kita melihat dalam perspektif rencana keselamatan Tuhan. Nah, kita bisa berargumen, kalau begitu Tuhan itu sadis ya. Dia merencanakan semua, menyingkirkan orang-orang lain dengan cara-cara yang penuh darah dan sebagainya. Apakah dia masih layak disebut Tuhan? Bagi saya dia tetap layak disebut Tuhan. Ya, kita boleh bertanya, boleh mempertanyakan, tapi buah-buah keselamatan itu begitu konkret, begitu nampak. Nah, sehingga kalau seandainya kita bijaksana mengatakan bahwa semua akan indah pada waktunya, ya saya percaya bahwa itu akan terjadi. Karena Tuhan konsisten di dalam keselamatan, ya, dalam rencana keselamatannya. Kurang lebih begitu ya, Pak Franslim. Ya. Ya, makasih. Bang. Mungkin ada lain yang mau tanya, saya persilakan. Sama nanya Romo. Baik, silakan Pak Horas. Nah, selamat malam Romo juga Bapak itu. Tadi sangat menarik bagi saya yang Romo bilang itu rencana Tuhan itu tidak bisa dihentikan. Sesuai dengan materi malam hari ini, kalau saya ikuti tadi, saya renung-renungkan juga begitu Romo. Jadi misalnya si Musa lahir kok harus di dalam kondisi yang sulit gitu ya. Selalu apa namanya karya Tuhan ini kayak nampaknya selalu terjadi di tengah-tengah hal-hal yang mustahil bagi manusia. Pokoknya dalam artian hal yang sulit gitu. Hmm. Kenapa harus lahir ketika ada kebijakan uh, Firaun misalnya Ya, untuk membunuh orang baik gitu kan. ya, Tapi di situ selalu di dalam kesulitan itu Tuhan punya jalan tersendiri yang walaupun menurut manusia itu sudah katakanlah boleh di stop. Menurut akaran manusia kan harusnya itu seluruh perkembangan Israel itu sudah bisa di stop dengan pembunuhan terhadap ya, seluruh bayi laki-laki. Ternyata ada genocide. celah dan itu celah yang Tuhan manfaatkan sehingga Musa sampai bisa selamat ya yang lahir dalam situasi dilarang bayi laki-laki hidup, malah lahir dia saat itu, dan diselamatkan dengan cara Tuhan yaitu memberikan rasa belas kasih kepada putri, putri Firaun. Dan malah dia Hmm. dibesarkan, katakanlah boleh dibilang ya, dia dibesarkan di kandang singa yang siap menerkam dia, dan Hmm. dididik di sana, kan gitu kan Romo. Ya, Sewaktu-waktu dia ya. bisa ditiadakan. Tapi begitulah rencana Tuhan memang sulit dimengerti gitu ya Romo ya. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah Putri Firaun ini memang Tuhan pakai juga menjadi bagian dari apa namanya jalur keselamatan di situ ya Romo? Kalau kita melihat eh, jalur cerita itu sendiri, narasinya, maka jelas bahwa Tuhan berperanan di sini. Ya, Tuhan berperanan itu, jangan lupa bahwa berkat Tuhan itu bisa datang dari manapun, termasuk dari eh, pihak-pihak yang tidak dipikirkan bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang menggenapi kehendak Tuhan. Contoh lain yang kita bisa tampilkan adalah misalnya orang Israel eh, yang dibuang ke Babilonia akhirnya dibebaskan atas perintah Raja Sirus kan, Raja Sirus dari Persia. Lalu di sana Raja Sirus disebut sebagai apa? Sirus hamba Yahweh yang mengeluarkan perintah untuk membebaskan orang-orang Israel dari pembuangannya di Babilonia. Sirus ini bukan penyembah Yahweh loh, ya. Dia orang Persia, maka besar kemungkinan dia adalah orang-orang yang menyembah api, ya. Yang sisa-sisanya itu sekarang orang-orang Yazidi itu, ya. Itu orang-orang yang ini memiliki iman kepercayaan berbeda, tetapi pada peristiwa pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan di pembuangan Babilonia, Sirus dideskripsi sebagai hamba Yahweh, hamba Tuhan. Nah, analog dengan itu, saya berani untuk mengatakan bahwa memang putri putri Firaun ini dipergunakan Tuhan. Jadi Tuhan bisa memanfaatkan siapa saja untuk melaksanakan kehendaknya. Ya, jadi bagi saya itu pesannya itu tuh sangat kompleks. Kalau secara spiritual, saya biasa menilai begini. Akibat dari dosa itu luar biasa besar dan kerusakannya itu sangat uh,
boleh dibilang, andai kata Tuhan tidak intervensi, maka manusia-manusia ini memang ada sepenuhnya dalam genggaman dosa dan tidak tahu jalan keluarnya. Kan? Dan akibat dari dosa itu kerusakan jiwa itu luar biasa hebat. Sehingga tempat yang paling layak memang di luar kerajaan Tuhan. Nah, maka campur tangan Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang unik seperti ini, itu untuk mengungkapkan bahwa pertama, Tuhan tidak meninggalkan umat manusia untuk hancur begitu saja dalam dosa. Tapi yang kedua, dari situasi yang tidak menguntungkan ini pun, tetap ada mutiara-mutiara baik yang dipilih, dibesarkan, dan dipelihara Tuhan agar rencana keselamatan itu terwujud di tengah perlawanan dunia, perlawanan dosa yang konsisten ingin menjatuhkan rencana keselamatan. Bahkan Yesus sendiri itu digoda oleh iblis sesudah berpuasa 40 hari 40 malam dengan godaan-godaan yang langsung menyentuh kebutuhan pokok, makan, terkenal, berkuasa. Itu kan godaan yang sangat sangat fundamental dalam kehidupan manusia pada umumnya. Jadi godaan itu selalu ada, dosa sebagai buah dari godaan itu selalu ada, dan dosa sangat merusak. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa belas kasih, campur tangan ilahi, itu menjadi faktor yang harus dipegang oleh manusia. Dengan kata lain, kalau semua manusia mengimani Tuhan dan menuruti kehendaknya, maka tidak akan ada kejahatan. Ya, ada kejahatan. Tetapi karena selalu ada yang mengingkari kehendak Tuhan dan melakukan yang bertentangan dengan Tuhan, maka di sana ada kejahatan. Manusia harus berperang melawan kejahatan itu. Dengan daya dari mana? Dengan daya dari Tuhan. Ya. Daya Tuhan itu masuk dalam inspirasi, dalam suara hati, kemampuan daya cipta dan sebagainya. Putri Firaun tadi itu, daya Tuhan masuk dengan cara apa? Belas kasih. Belas kasih yang membuat dia mengambil keputusan yang langsung bertentangan dengan ediktum atau perintah ayahnya sendiri, yang adalah penguasa seluruh Mesir. Perintah Raja Mesir, siapa yang berani melawan? Putrinya bisa. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Pak Horas ya. Baik, Romo. Terima kasih, Romo. Oke, baik. Masih ada yang mau bertanya? Romo, Ya, Pak saya Romo. Sudarsono, saya persilakan. Ya, begini Romo, saya mau tanya tentang Harun dan Musa tadi ya. Ya, Harun itu kan hanya selisih 3 tahun dari Musa umurnya ya. ya. Berarti kesimpulan saya adalah Harun ini juga lahir di bawah tekanan Firaun untuk membunuh anak-anak keturunan orang Ibrani yang laki-laki. Ya, Nah, tetapi Harun ini lahir duluan, dia bisa selamat Romo. Entah gimana ya cara menyembunyikannya. Kalau kelahiran Musa itu kan jelas proses penyembunyiannya ya. ya. 3 bulan pertama dia disembunyikan, kemudian berikutnya lagi dia dihanyutkan di Sungai Ya, Nil. baik. Nah, sehingga bisa ditolong. Tapi Baik. kalau melihat kedua-duanya ini ya Romo, Harun sama si Musa ini, itu di dalam perjalanan orang-orang Mesir kembali ke tanah berjanji itu Harun ini juga memiliki peran yang penting karena dia diangkat menjadi imam oleh Yahweh pada waktu itu ya. Saya berkesimpulan bahwa si Harun tadi sudah disebutkan sebagai yang penting juga, Romo tadi juga menjelaskan. Sementara Musa ini juga menjadi orang penting yang bisa merencanakan secara manajemen, mengangkat, membawa pergi orang-orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan kembali. Nah, kesimpulan saya adalah memang si Harun sama si Musa ini memang betul-betul orang pilihan Allah. Mungkin saja si Harun ini juga mendapatkan ancaman hukuman itu pasti karena dia laki-laki ya si Harun ini.
Tetapi memang di Alkitab tidak disebutkan proses bagaimana kok si Harun ini bisa selamat gitu ya Romo. Sementara si Musa ini jelas prosesnya, ini bisa selamat. Tapi saya berkesimpulan bahwa si Harun ini bisa selamat, memang Tuhan memang menghendaki selamat karena ada tangan Tuhan yang bekerja bahwa Harun dijadikan imam. Artinya. Cuma gini Romo, di Alkitab tidak disebutkan, tapi saya percaya Romo bahwa ini adalah di samping fakta Alkitab juga fakta sejarah ya pasti tertulis bahwa kenyataannya dalam sejarah itu dulu terjadi demikian. Nah, barangkali ada nggak Romo di luar Alkitab yang tidak disebutkan kenapa Harun bisa selamat, tapi dalam sejarah itu bagaimana prosesnya dia bisa selamat gitu. Tapi itu bagi saya nggak penting Romo, yang penting itu adalah si Harun ini dan Musa ini betul-betul sepertinya ya, menurut keimanan saya itu memang diselamatkan Allah dengan cara yang berbeda gitu. Itu aja Romo. Gimana Romo? Baik, yang pertama memang saya tidak menelisiki dengan lebih spesifik data-data Harun, data historis non-biblis tentang Harun ya. Jadi saya tidak bisa menjawab tentang itu, Pak Sudarsono. Ini bisa jadi bahan pencarian dulu supaya nanti bisa disampaikan dengan akurat. Yang kedua, apakah Harun termasuk dalam kategori yang terancam nyawanya akibat dari keputusan Raja Firaun, Raja Mesir? Ya, Alkitab tidak mencatat. Alkitab tidak mencatat bahwa Harun itu lahir dalam iklim keputusan itu. Tapi Alkitab mencatat bahwa Musa lahir dalam iklim keputusan tersebut. Logika sederhana adalah Harun mungkin lahir pada waktu keputusan itu belum dibuat. Mungkin. Keputusan itu belum dibuat. Jadi dia sudah berusia katakanlah 2 tahun, lalu keputusan itu dibuat, atau dia 3 tahun, baru keputusan itu dibuat, yang nanti ekses dari keputusan itu adalah kisah Musa. Tapi kita tidak pernah bisa memastikan itu ya. Hanya atas dasar teks-teks di dalam kitab suci. Tapi saya menafsirkannya dari sisi yang berbeda. Mengapa Harun selamat dan apa peranan yang sangat penting di dalam perjalanan bangsa Israel. Harun dan Musa, dua bersaudara, lahir dari bapak ibu yang sama, tapi dibesarkan dalam dua lingkungan yang berbeda. Harun bertumbuh di dalam lingkup masyarakat Ibrani dalam perbudakan Mesir, dididik, dibesarkan, dan mempraktekkan pola-pola penghayatan iman menurut tradisi imam iman Abraham murni. Mengalami lingkungan yang sulit di tengah orang-orang Ibrani yang selalu menyerukan penderitaannya kepada Tuhan. Jadi sejak sebelum pembebasan orang Israel, Harun sudah mengalami apa artinya mempersembahkan doa dan keluh kesah kepada Tuhan. Musa dididik dan ditempa dalam lingkungan dengan visi besar, ekspansif, penguasa, organisator, leaders, pengambil keputusan, tahan terhadap pukulan dalam lingkup istana itu. Nah, perpaduan antara dua orang ini menjadi kekuatan yang sangat menarik. Musa memiliki skill, memiliki kompleks psikologi yang berbeda dari Harun. Nah, perpaduan antara dua orang ini melahirkan satu kekuatan yang luar biasa. Karena Harun yang lahir dan ditempa sepenuhnya dalam lingkungan Ibrani, memahami dengan baik apa artinya penderitaan sebagai orang terbuang, terpinggirkan. Musa memiliki kemampuan yang langka untuk bisa mengorganisasi dan mengatur seluruh
perjalanan bangsa ini. Ini kita lihat dari sisi sosiologi dan mungkin antropologinya ya. Nah, sehingga ketika mereka berada bersama-sama di padang gurun, ya, latar belakang ini berpengaruh semua, semua. Doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menderita itu sangat layak ditampilkan oleh Harun sebagai orang yang ditempa dalam lingkungan ini. Musa juga bukan tidak berdoa, dia sangat berdoa. Dia sudah mengalaminya sebagai orang terbuang dan orang asing selama 40 tahun di Midian. Maka bagi saya, perpaduan antara dua ini adalah pilihan Tuhan yang sangat baik. Sebagai fondasi orang Israel sebagai sebuah entitas yang terorganisasi. Karena sesudah ini, begitu mereka memasuki tanah terjanji, mereka harus survive menghadapi serangan dari bangsa-bangsa sekitar. Mereka butuh leader yang mewarisi warisan sejarah, ya. Yosua kan kemudian itu menjadi penerus dari Musa, dan mereka membutuhkan satu basis spiritual yang juga melekat dalam sejarah dengan pola-pola praktek ritual yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Dan itu lahir dari pengalaman Musa dan Harun atas petunjuk Tuhan. Petunjuk Tuhan dijabarkan oleh Musa dan Harun berdasarkan pengalaman konkret, itulah yang membentuk identitas orang Israel di gurun, yang menjadikan mereka orang yang sangat militan dan sangat kuat untuk masuk ke tanah terjanji. Itulah fondasi yang sangat layak untuk berdirinya kerajaan Israel, yang kemudian mencapai kejayaannya pada masa Daud dan seterusnya. Ya. Maka saya percaya peranan Tuhan sangat besar di balik itu. Tuhan adalah perencana yang agung, yang menetapkan cara-cara yang secara manusiawi seringkali kita tidak sanggup memahaminya. Tetapi kita melihat dan merasakan langsung buah-buah dari rencana Tuhan tersebut. Nah, ini yang interesannya. Kita tidak memahami tetapi menikmati buah-buah keselamatan yang direncanakan Tuhan. Maka menjembatani ketidakmampuan kita memahami Tuhan itu, kita diberi iman. Percaya bahwa Tuhan merencanakan yang baik dan benar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, sehingga Thomas Aquinas itu, santo besar dalam teolog besar dalam gereja itu, dia menilai begini, iman itulah yang menolong akal budi. Ya, ketika indera tidak mencukupi, iman menjembatani manusia dengan Tuhannya itu. Kira-kira begitu Pak Sudarsono? Ya, terima kasih banyak Romo Oke. atas ininya. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mendekati jam 9. Rasanya kita cukup dulu. Romo Yonas mungkin mau sampaikan sesuatu. Saya lihat sudah menghidupkan mikrofon. Mungkin kameranya dihidupkan dulu. Itu. Ya, sudah kelihatan Romo Yonas. Ya. Selamat malam. Selasa depan tidak ada KKS karena para imam kefikapan ada pertemuan. Lalu kami juga ada pertemuan komisi di Surabaya. Kita ketemu lagi tanggal 29. Itu kita mau bicara tentang bulan November sebagai bulan arwah. Jadi dasar Alkitabiah mendoakan arwah. Tapi bukan sekedar dari 2 Makabe itu, tetapi kita melihat proses konsep kematian surga dan neraka yang kemudian kita pahami sekarang, mulai dari perjanjian lama. Nah, saya ikuti di 1 KBG itu, pengajarnya itu agak ngawur. Ya. Dia bilang, perjanjian lama sudah kenal surga. Nggak ada itu perjanjian lama kenal surga, belum. Jadi kita mau lihat itu supaya nanti kemudian bagaimana konsep itu berkembang sampai kemudian zaman Yesus. Daniel ke belakang itu sudah mulai ada konsep itu. Baik, itu yang supaya nanti membantu kita untuk menghayati bulan November sebagai bulan arwah.
Itu tanggal 29 ya. Nanti tolong baca kitab 2 Makabe kalau boleh. Itu seluruh 2 Makabe dibaca karena itu memberi bingkai tentang bulan Arwah itu ya secara eksplisit. Kalau memang tidak sempat maka cukup baca 2 Makabe 12 ayat 38 sampai 45 sudah Ya. cukup. Nanti teks itu akan disebarkan melalui WA Group juga supaya nanti bisa menjadi perhatian. Jadi minggu depan kita tidak ada KKS, kita lanjutkan pada pekan yang menyusul, dua minggu dari sekarang. Oke? Baik, saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesabaran dan kerelaan untuk turut serta di dalam pembahasan kita malam ini. Mari kita mengakhirinya dengan doa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memberikan kami peneguhan dalam hidup dan karya. Semoga firman-Mu yang telah kami bahas, kami baca, terus kami dalami. Agar apa yang kami dalami, kami pahami. Agar apa yang kami pahami, kami imani. Dan agar apa yang kami imani, kami laksanakan. Sehingga cinta-Mu betul-betul menyentuh hati dan budi banyak orang. Sehingga oleh inspirasi-Mu pula, banyak orang tergerak untuk mewartakan kerajaan-Mu kepada banyak orang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk semua karunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.